Ya, salam lezat luar biasa. Masih semangat? Kali ini kita akan membuat kue kering. Sebentar lagi kita akan merayakan hari raya. Makanya saya membuat tutorial membuat kue kering yang disukai anak-anak dewasa maupun orang tua, yaitu kue kering kastengel. Ya, kita bikin kue kering kastengel. Oh iya, teman-teman semua. Dalam pembuatan kastengel ini nanti saya dibantu dengan alat yang bikin enak loh. Mau tahu ada yang bikin enak? Ini saya punya alat yang bikin enak nih. Di sini saya mempunyai rolling pin dengan ketebalan tertentu. Di sini ada rolling pin dengan ketebalan 7 mili, ada yang ketebalan 5 mili, dan ada ketebalan 4 mili. Nanti lihat ya cara pakainya. Sungguh luar biasa. Alat ini saya sebut alat yang bikin enak. Karena apa? Karena semua alat-alat ini memudahkan saya untuk membuat kue-kue dengan mudah dan mudah. Ya, kita saksikan pembuatan kue-kue kastengel kemarin. Sebelum memulai tutorialnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian semua mendapatkan video-video terbaru dari saya. Di sini saya sudah sediakan bahan-bahan yang diperlukan. Nih, di sini saya ada butter dan margarin. Kalau mau pakai butter semua juga boleh loh. Itu namanya kue kering premium. Nah, kedua, saya menyediakan di sini ada kuning telur. Lalu di sini saya pakai keju apel atau keju tua atau keju edam ya. Diparut, setelah diparut kita cacah. Jangan di blender terlalu halus dan jangan cuma diparut aja. Nanti dia terlalu panjang-panjang akan merusak tekstur daripada kue keringnya. Di sini saya menyiapkan juga keju cheddar ya, yang untuk nanti taburan atasnya. Tapi keju cheddar ini saya angin-anginkan dulu supaya tidak terlalu basah dan cepat kering pada saat dipanggang dan kuenya cepat crunchy dan matang. Di sini saya siapkan juga terigunya. Kita pakai terigu protein sedang ya. Yuk kita mulai membuatnya. Pertama-tama kita masukkan butter. Lalu butter ini saya kocok, saya mixer ya. Nah, kita kocok dengan kecepatan sedang. Dalam mengocok adonan ini, butter ini ya, jangan lama-lama ya. Kalau kelamaan nanti bentuknya akan melebar. Asal dia berubah warna sedikit sudah boleh berhenti. Nah, ini kira-kira karena dalam pembuatan saya sedikit, ini kurang lebih saya memixernya hanya 30 detik. Nah, di sini setelah itu saya masukkan telur kuningnya. Kita mixer lagi. Nah, sangat sebentar ya. Kurang lebih dalam pembuatan ini saya tidak lebih dari 1 menit. Kemudian saya masukkan kejunya. Di sini kalau kalian pengen campur dengan keju parmesan juga boleh. Tapi di sini saya menggunakan keju apel semua. Kita aduk. Lalu kita masukkan terigunya dengan secara bertahap ya. Jangan ditekan-tekan dalam membuat kue kering ya, cukup kita garis-garis seperti ini. Kalau ditekan nanti tekstur adonan padat dan kue keringnya kurang crunchy. Tidak ada
nggak pori-pori. Nah, kita aduk seperti ini. Sabar ya, jangan menggunakan tangan. Kalau mengaduknya menggunakan tangan, nanti kue keringnya bisa kurang bagus karena tangan adalah menghantarkan panas dan butternya akan menempel di tangan, sehingga kadar butter yang ada di adonan akan berkurang dan kue keringnya kurang wangi dan kurang enak. Nah, adonannya sedikit berbutir-butir, tetapi dia tidak padat ya. Seperti ini. Nah, setelah ini siap dicetak. Kita cetak menggunakan bantuan alat yang bikin enak. Oke, sudah selesai. Kita cetak ya. Kita cetak, saya memakai plastik ya, tapi boleh juga pakai baking paper ya. Ini ada kertas baking paper, ini bukan kertas biasa, kertas roti atau kertas minyak, bukan ya. Ini khusus baking paper, jadi ini dia licin ya, dia anti lecet. Bisa menggunakan kertas ini atau bisa dengan bantuan plastik ya, seperti ini. Nah, kita letakkan adonannya di tengah. Nah, seperti ini. Lalu kita tumpuk atas bawahnya dengan plastik ya. Bawah dan atas. Kita gunakan rolling dengan ketebalan 7 mili. Kita letakkan seperti ini. Nah, sampai nanti dia sentuh ke bawah. Berarti ketebalannya sudah sama, jadi kita tidak mengira-ngira. Jadi ketebalannya bisa sama tebalnya ya, kestengelnya. Ini juga bisa buat bikin semua kue kering loh. Kue Jan Hagel, kue sultana dengan ketebalan yang berbeda-beda ya. Biasanya kalau kita sultana kuenya 5 mili ya. Di sini saya juga ada yang 4 mili loh. Nah, mungkin buat bikin kue putih salju juga boleh ya. Nah, seperti ini kue kacang ya. Nah, ini sudah sentuh semuanya nih. Nah, sudah jalan. Nah, seperti ini. Tuh sudah sentuh semuanya, tuh udah lewat nih. Tuh. Oke. Nah, sudah. Sangat gampang ya. Nih, lalu kita buka. Nah, bagian bawahnya kita lepasin dulu supaya nanti tidak lengket ya. Seperti ini, kita balik. Lalu kita buka dulu bagian bawahnya, kita taruh lagi, kita balik lagi, kita cetak. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya sudah siapkan pencetak kastengel. Boleh juga kalau kalian mau potong-potong dengan pesto panjang, mau dicetak panjang atau diiris potong-potong dengan pesto bisa juga ya. Tapi ini saya menggunakan pencetak kastengel ya, dicelupkan dulu ke tepung. Lalu kemudian saya tinggal seperti ini saja, tekan seperti ini. Nah, lalu saya celup lagi, saya tekankan lagi di sini. Nah, kita celupkan lagi, nah sampai selesai. Nah, seperti ini. Nah, ketebalannya semua sama. Nanti kita lihat ya ketebalannya. Nah, di sini bisa begini. Masih ada sedikit lagi sayang. Ini. Nah, nanti sisa-sisanya bisa kita cetak. Nah, cara pengambilannya kita lihat. Kita gunakan spatula, kita celup ke dalam tepung seperti ini. Jadi kita tidak diambil satu-satu ya. Nah, kemudian kita bisa
ambil dengan cara seperti ini. Nah, ini dia ketebalannya. Sama kan ketebalannya? Jadi kita tidak mengira-ngira ketebalannya. Yuk kita letakkan di loyang yang sudah ada baking papernya. Nah, ini baking papernya di sini kita taruh begini. Nah, bisa juga kita begini ya. Oke, nanti kita pisah-pisah seperti ini. Nah, kita pisah-pisah. Nah, kita susun ya. Nah, bisa juga menggunakan tangan ya, kita pakai sarung tangan dulu. Nah, kita susun rapi-rapi di sini. Oke, ambil lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman semua, adonan yang sisanya kita kumpulkan jadi satu ya. Kita cetak lagi. Nah, seperti ini. Oh ya, teman-teman semua, saya menggunakan plastik karena biar bisa kelihatan ya ketebalannya dan cara pemakaiannya. Sebenarnya kita harus go green. Kita harus mulai mengurangi plastik sehingga tidak banyak menumpuk plastik. Kita mulai menguranginya. Kita boleh pakai baking paper ini ya, seperti ini. Tapi ini saya pergunakan plastik yang ada karena supaya teman-teman bisa melihat. Nah, kita cetak sampai habis ya. Teman-teman, ini sudah tertata rapi. Sekarang kita mau olah dengan kuning telur. Ini dari kuning telur asli, tidak diberi campuran apa-apa ya. Tapi ada juga yang diberi minyak supaya glowing atau mengkilap ya. Tetapi menurut saya glowing dan mengkilap itu tergantung dari doughnya, dough kue kering ini. Kalau dough kue kering ini banyak mengandung lemak, pasti dia akan glowing. Nah, kita boleh seperti ini, lalu kita taburin dengan keju yang sudah diangin-anginkan. Seperti ini. Mau diparut panjang boleh, mau diparut pendek-pendek seperti ini juga boleh. Nah, ini keju cheddar yang sudah saya angin-anginkan. Jadi supaya dia lebih cepat kering pada saat nanti dipanggang di bake ya. Nah, bermacam-macam ya resep untuk olesan ini. Ada juga orang yang suka menggunakan campuran madu ya, supaya dia juga kelihatan browning dan glowing ya. Karena madu itu sifatnya manis sehingga dia cepat browning ya pada saat dibakar. Dia pengen colornya biar brown gitu kan. Nah, itu juga ada yang menggunakan madu, tapi saya tidak menggunakannya karena menurut saya jika kita menggunakan madu dia akan sedikit kaku. Jadi tekstur daripada kulit ini akan sedikit kaku karena dia manis ya. Jadi agak kaku, jadi saya tidak mau. Saya asli menggunakan kuning telur, jadi pada saat dimakan nanti dia lebih lembut pada saat di tenggorokan nanti. Nah, udah mau selesai ya. Siap, kita bake dulu dengan panas 150 derajat untuk api bawah dan untuk api atas. Nah, kita bake dulu ya kesengelnya kurang lebih selama 35 menit, bisa lebih, tetapi sampai matang yang penting dan crunchy. Nah, sudah waktunya kita lihat. Wow, sudah matang ya. Wow, kesengelnya sudah jadi. Wangi banget.
Enak banget, mantap. Nah, oke lah ya. Enak banget ini. Nah, kita